dianjurkan kita memperbanyak puasa sunnah pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram iki lek iso sing akeh poso sunnah. Ini bagi orang yang dimudahkan untuk puasa sunnah. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Disebut di situ apa? Syahrullah, bulannya Allah, untuk mengagungkan bulan ini. Jadi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan bulan ini. Mulla Al-Qari rahimahullahu taala mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ad-dhahir annal murada jami'u syahril Muharram, yang tampak bahwasanya maksudnya itu semua bulan Muharram. Lek iso poso saulan. Wah, Masya Allah ya. Ini bagi orang yang dimudahkan puasa. Karena orang itu beda-beda ya. Ada orang oleh Allah dibukakan pintu puasa. Lek poso gampang. Ya, ke tempat poso bulan Muharram. Bahkan sebagian salafus soleh dulu itu Ashhurul Hurum puasa semuanya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab poso kabeh. Pirang wulan itu? Petang wulan. Ditambah lagi puasa Sya'ban, saulan. Pirang wulan? 5 wulan. Ditambah lagi puasa Ramadan, pirang wulan? 6 wulan. Ditambah lagi puasa-puasa sunnah rutin, puasa Nabi Daud. Jadi ceritanya apa? Puasa tok. Itu kalau memang orang dibukakan oleh Allah pintu puasa. Karena masing-masing orang itu oleh Allah dibuka pintunya itu beda-beda. Ono wong poso itu gampang. Tapi ngaji itu angel. Sembahyang bengi angel, sedekah angel. Lah berarti pintumu menuju surga adalah pintu puasa. Wis lempeng mau puasa, cekelan poso iku. Ono meneh wong sing maca Quran gampang, qiyamul lail gampang, sedekah gampang, poso wangel. Yes, berarti pintumu pintu yang lain. Dan kita harus tahu pintu kita. Antum kira-kira oleh Allah dibuka di pintu mana? Antum harus tahu. Tidak boleh tidak tahu. Coba antum Antum renungkan muhasabah. Kira-kira amalku yang aku dipilihkan oleh Allah untuk masuk surga melalui pintu itu amal apa kira-kira? Antum harus tahu. Gak oleh gak ru. Lek wis ketemu, oh kaya iki pintune. Wis sudah lempeng wis, iku pintumu cekelan. Insyaallah mlebu surga lewat pintu itu. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa masing-masing orang nanti masuk surga melalui pintunya kan. Lalu sahabat Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap orang harus masuk melalui satu pintu? Ataukah ada orang yang masuk melalui semua pintu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada. Ada orang yang masuk melalui semua pintu. Dan salah satunya adalah kamu. Siapa dia? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Istimewa beliau. Semua pintu kebaikan beliau ada di sana. Dan ada juga salah seorang salafus saleh, Abdullah ibnul Mubarak. Kalau antum baca biografinya, semua pintu kebaikan beliau ada di sana. Nah, adapun kalau kita beda, Imam Malik itu pernah ditegur oleh salah seorang ahli ibadah di Madinah. "Wahai Imam Malik, sampean aja ngajar tok, fokus so ibadah dewe." Jadi Imam Malik ditegur, "Jangan fokus ngajar aja kamu. Ayo kamu fokus sekarang ibadah sendiri." Kata Imam Malik, "Kamu ibadah sendiri itu bagus. Dan aku ngajar juga bagus. Pintumu di pintu ibadah. Pintuku di pintu ngajar. Dan kita semua dalam kebaikan. Aku tidak lebih baik dari kamu. Dan kamu juga tidak lebih baik dari aku. Sudah monggo masing-masing lempeng di pintunya." Seperti itu. Demikian wallahu alam. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Tentang Asyura di dalam sejarah. Nah, Asyura ini banyak riwayat-riwayat enggak sahih ya, bahkan palsu. Kita itu kalau diingatkan itu palsu hadisnya, wis gak usah ngeyel.
berterima kasihlah. Soalnya akeh hadis palsu. Permisi ya. Saya tak minum dulu. Soalnya banyak hadis palsu tentang bulan Muharram. Nah, sudah kalau diberitahu, alhamdulillah, terima kasih. Jangan nanti nodoh Wahabi mana, waduh, wamin ya nih. Nanti orang jaga alam semesta dibilang Wahabi. Alhasil, berterima kasihlah, belajarlah ilmu hadis itu ono ilmu nih, namanya ilmu mustalah hadis. Kapan hadis dikatakan sahih, kapan dikatakan hasan, kapan dikatakan dhaif, kapan dikatakan mungkar, kapan dikatakan palsu, kono ilmune kabeh. Seperti itu. Nah, hadis yang sahih tentang hari Asyura itu kalau kita kaji cuma ada dua. Asyura itu berhubungan dengan Nabi Musa dan dengan Nabi Nuh. Soalnya kalau hadis yang palsu nanti semua nabi ada ceritanya hari Asyura. Yang sahih cuma dua. Yang pertama Nabi Musa. Ini hadis semuanya sahih ya, riwayat Bukhari Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah melihat orang-orang Yahudi puasa hari Asyura. Kemudian Rasulullah tanya, "Kenapa kamu puasa hari ini?" Kemudian mereka bilang, "Ini adalah hari baik, ini adalah hari agung. Hadza yaumun shalih, hadza yaumun azim." Hari baik, hari agung. Yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Lalu Nabi Musa puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan kami pun juga puasa untuk mengagungkan hari ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian." Kemudian beliau puasa dan beliau perintahkan para sahabat untuk puasa. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, riwayat Imam Ahmad, yaitu ada tambahan, "Hadza yaumun istawat fihi as-safinatu 'alal judi, fasamahu Nuhun syukran lillahi ta'ala." Ini adalah hari ketika perahunya Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Sudah selesai tugasnya perahu itu, lalu Nabi Nuh berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh poso ya syukur dengan Gusti Allah, mari diselametno. Kemudian juga puasa Asyura ini sudah dikenal semenjak zaman jahiliyah. Tadi saat durunge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi nabi dan rasul, itu sudah ada puasa Asyura. Sehingga Ibunda Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, "Inna ahlal jahiliyah kanu yasumunahu." Orang-orang jahiliyah itu puasa hari Asyura. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang-orang Quraisy di Mekah itu juga puasa hari Asyura mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya, nabi-nabi sebelumnya. Kemudian bahkan dulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, itu mereka benar-benar sangat menjaga puasa Asyura, sampai ketika safar pun tetap puasa Asyura demi menjaga puasa Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari Asyura itu ada 4 keadaan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 keadaannya berhubungan dengan hari Asyura. Keadaan yang pertama, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak di Mekah sudah puasa hari Asyura dan mula-mula tidak memerintahkan para sahabat untuk puasa hari Asyura. Ini tahap yang pertama. Jadi di Mekah Kanjeng Nabi kuwis poso hari Asyura, tapi gak ngongkon sahabat poso. Jadi Nabi ikut syariatnya nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Kemudian keadaan yang kedua, ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani puasa hari Asyura. Lalu Nabi tanya,
Kenapa kalian puasa? Lalu mereka bilang tadi kan, ini hari keselamatannya Nabi Musa dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kami lebih berhak atas Musa dari kalian, dan beliau perintahkan sahabat untuk puasa. Jadi sahabat dikongkon apa? Dikongkon poso. Ditekankan. Puasa Asyura ditekankan. Beliau sangat menekankan. Sehingga sampai ketika safar pun tetap mereka puasa. Ini keadaan yang nomor 2. Keadaan yang nomor 3, ketika sudah datang kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan tahun berapa? Tahun berapa puasa Ramadan? Tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Jadi oleh setahun di Madinah ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, ketika datang kewajiban puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW tetap menyunnahkan puasa Asyura, tapi tidak terlalu menekankan. Soalnya wis ana puasa Ramadan, tapi tetap sunnah. Tapi enggak ditekankan kayak sebelumnya kemarin itu. Sebelumnya kan sampai safar pun mereka puasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, di akhir umurnya Nabi, menjelang Nabi wafat, Nabi mengatakan, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa juga tanggal 9. Untuk supaya beda dengan orang-orang ahli kitab. Dan ternyata Nabi meninggal dunia tahun itu. Itu 4 keadaan Rasulullah SAW dalam hal Asyura.